masih di Top 2 News bersama saya Rizky Eka, dan kembali kami akan mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar kepada kami di inews.com. Apa yang menjadi komentar Anda, apa yang menjadi keluhan Anda, mungkin bisa dipertanyakan atau ditanyakan kepada narasumber. Ketidakpuasan Anda mungkin kepada pemerintah kita saat ini, pemerintahan Jokowi JK, boleh Anda sampaikan di www.inews.com. Kita hadirkan. Jadi di awal kita sudah membicarakan atau kita sudah menyatakan bahwa ada sebenarnya ketidakpuasan dari masyarakat. Kita akan coba hadirkan, ini ada sebuah penelitian begitu ya, hasil survei terkait dengan ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahan dari Jokowi JK. Kami hadirkan ke hadapan Anda. Atau bicara Januari 2015, artinya 100 hari pertama ya. Kalau kita lihat sebanyak 68,7% menyatakan tidak puas sebenarnya dengan pemerintahan Jokowi JK. Kemudian sebanyak 26,4% menyatakan puas, dan sisanya 4,9% menyatakan tidak puas. Artinya 68% atau akan lebih gitu ya masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya. Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang menjadi ketidakpuasan? Kalau dalam bidang politik, mereka sudah menyatakan bahwa sebenarnya politik aman-aman saja gitu ya untuk saat ini. Tapi ada beberapa survei begitu yang mengatakan bahwa sebenarnya lebih kepada kesejahteraan yang banyak sekali dituntut oleh masyarakat. Ini juga merupakan hasil survei terkait dengan kepuasan masyarakat di bulan April di tahun 2015. Sebanyak 48,5% menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi. Kemudian sebanyak 44% begitu ya menyatakan puas, dan sisanya menyatakan tidak tahu. Ini artinya dari 100 hari kemudian berlanjut kepada 6 bulan pemerintahan Jokowi. Tidak ada perubahan sebenarnya. Masih banyak sekali ketidakpuasan dari masyarakat. Pak Hendrawan, kalau Anda melihat. Survei ini dilakukan di tengah-tengah kondisi harga yang terjadi. Betul. Memang untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat ini sederhana. Ukurannya itu kesempatan kerja. Angka pengangguran puas, tapi angka pengangguran juga meningkat. Menurut BPS kemudian, tapi karena sekarang ini saya tadi sebutkan government statement 2020 baru berjalan praktis satu bulan ini. Saya BPS total 18%. Tapi untuk baru 1%. September, Oktober itu akan digenjot habis-habisan. Harus digenjot. Perlambatan. Dan juga nanti sebab kita ada daya beli masyarakat kita pompa. Apa sih kira-kira yang menyebabkan daya beli masyarakat juga menjadi turun, kemudian kepercayaan masyarakat juga menjadi turun? Lain, kepuasan dengan kepercayaan berbeda. Ya. Kalau kepercayaan masih tinggi, ya, orang melihat Jokowi sosok yang sederhana, sosok yang bekerja keras, sosok yang kalau meresmikan proyek di tengah-tengah sawah yang terik, panas, sampai menteri-menterinya maaf saja, closing-nya. Lain kalau dengan Pak SBY kan lain, ada tenda, ya, kalau korban gunung harus pakai tenda yang pakai payung. Ini enggak, semua masyarakat tahu, waduh, ngeri. Kalau seperti presiden seperti ini, kita aja yang biasa-biasa, wartawan aja, kewalahan kita. Okay. Orang tahu. Tapi sekali lagi, soal kepuasan tadi, saya kan kesempatan kerja kita, harga yang stabil. Dan kemarin itu sempat kan harga naik. Karena apa? Beras bulan Januari naik. Terus kemudian BBM yang diserahkan ke harga pasar, yang sebagian besar masyarakat tidak suka. Tentu kalau Pak Sanudin kan sesuai konstitusi, dan itu harus merupakan topik tersendiri, perdebatan tersendiri. Ya, kalau kemarin BBM sempat naik, kemudian akhirnya tidak jadi naik, begitu ya, itu karena sesuatu dan lainnya. Saya langsung ke Pak Iksanuddin saja, karena dari tadi sudah tersenyum-senyum full gitu, sepertinya sudah terbayang evaluasi kalau dari bidang ekonomi. Karena
rata-rata sebagian besar masyarakat kita juga banyak yang mengeluhkan masalah kesejahteraan. Saya kira saya juga ternyata dia ngomong besar. Ya. Kalau saya ikuti pembicaraan dari awal tadi, ada cara berpikir yang mesti kita benahi. Ketika Joko Widodo dengan timnya menyatakan sakti berbasis kita dalam kebijakan revolusi mental, maka mestinya dia teraplikasi pada APBN. Konsisten berpikir. Ya. Anda teriak Trisakti, Anda berpijak pada nawacita, Anda berjanji untuk melakukan revolusi mental. Mestinya teraplikasi pada APBNP. Dan itu artinya belum Nyatanya terlihat? tidak. Nyatanya tidak. Oke. Itu kata kunci. Apa kata kuncinya? Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Permen 9 2015 pasal 5 ayat 2 dan 3. Ya. Yaitu semuanya serahkan ke pasar. Trisakti tidak menyerahkan ke pasar. Revolusi mental tidak menyerahkan ke pasar. Artinya ada yang salah. Anda berjanji kepada publik lewatnya namanya Trisakti, lewat revolusi mental, untuk tidak melakukan itu. Tapi Anda terjemahkan ke dalam Permen 9 2015 pasal 5, Anda terjemahkan dalam Undang-Undang APBNP 3 2015 pasal 13 ayat 2 dan 3 ke mekanisme pasar. Gimana konsistensinya? Dari sana muncul tadi ketidakpastian. Di sana muncul tadi pukulan, menggeser beban publik, dalam hal ini beban APBN, ke dalam beban masyarakat. Yang diistilahkan oleh pemerintah sebagai selama ini kita bakar habis-habisan dan tidak berguna. Sekarang yang dibakar adalah duit masyarakat. Logika politiknya di mana sekarang? Anda mengharamkan uang APBN itu dibakar untuk APBN, tapi Anda mewajibkan uang masyarakat dibakar untuk APBN. Di mana logikanya? Itu yang nggak masuk akal di situ sesungguhnya. Itu artinya pemerintah kita belum konsisten. Tunggu dulu. Saya ingin mengatakan sama Anda, pada saat yang sama Anda bersumpah pasal 9, memegang teguh konstitusi. Pada saat yang sama Anda bisa lihat ke belakang, Maret 2014, November 2014, Bank Dunia menyatakan naikkan harga energi, dan Anda ikuti. Pada saat yang sama Anda tidak mampu membaca perkembangan harga energi. Kan semuanya serba terbalik jadinya. Artinya di situ mekanismenya, dalam mekanisme berpikir itu, bagi orang-orang yang cerdas cendikia bilang, oh ini menimbulkan ketidakpastian. Maka ketika dipukul hanya urusan 2 miliar US dollar, belum sampai 5 kemarin, langsung kolaps dia. Langsung habis dia, nggak karu-karuan. Apalagi kemudian terindikasi cadangan devisa dari 115 turun ke 111, turun lagi ke 110. Hei. Anda hanya dimainkan pada portfolio investasi portofolio yang sederhana sekali. Di situ yang saya bilang, mestinya kalau Anda berpikir memang Trisakti, kalau Anda memang berpikir pada revolusi mental, maka kata kunci pertama adalah bukan sekedar memberikan sebuah fondasi, tapi memberikan keyakinan kepada publik bahwa namanya ada hajat hidup orang banyak yang Anda bisa penuhi dalam jangka pendek. Apa itu? Price stability, stabilitas itu artinya harga. Masyarakat kita hanya diberikan harapan begitu sampai dengan saat ini? Tidak juga? Menurut saya bukan soal diberikan harapan, menurut saya. Menurut saya adalah soal, begini loh, secara berpikirnya sekali lagi. Trisakti, revolusi mental, nawacita adalah kemampuan tim Joko Widodo dan Joko Widodo sendiri bersama Yusuf Kala menstrukturkan masalah, memetakan masalah, dan menjawab masalah. Sehingga bahasa teman-teman PDIP adalah ekonomi selama dipimpin 10 tahun terakhir dalam bahasa saya dan kemudian diadopsi oleh teman-teman sebagai terjajah. Maka jawabannya Trisakti. Lalu apakah kebijakannya berikutnya setelah itu melepaskan ekonomi terjajah? Itulah kemudian 18 September di Semarang, lalu kemudian kemarin di Bali, upaya diingatkan kembali oleh Ketua Umum PDIP agar seorang Joko Widodo benar-benar memegang Trisakti. Saya ke Bang Fahri saya terlebih dahulu. Bang Fahri, apakah Anda juga melihat hal seperti ini? Sepertinya dilepas begitu saja pemerintah ini untuk berjalan begitu ya, memberikan, kalau tadi dikatakan tidak memberikan harapan sebenarnya, tapi iming-iming mungkin ada kepada masyarakat, tapi faktanya memang tidak ada. Yang aneh dari pemerintahan Jokowi itu adalah karena ada semacam keterputusan dari satu kontinum yang konsisten harusnya dijaga gitu. Kampanye pemilihan legislatifnya PDIP, lalu terpilihnya sosok Jokowi sebagai calon presiden, lalu setelah itu kemudian terbentuklah tim-tim yang sampai tim transisi karena kami dikirimi oleh mereka konsep
implementasi dari Trisakti, Nawacita dan Revolusi Mental itu sepertinya satu sistematika kerja yang yang tertib begitu sampai kepada pembentukan kabinet baru. Kami sebetulnya waktu itu efeknya belum ke anggaran Pak Iksan, baru kepada struktur kami sudah persoalkan karena mereka mau merombak struktur akibat dari Nawacita dan Trisakti. Katanya struktur berubah, muncul empat Menko dan justru jumlah kementerian bertambah begitu. Katanya di dalam kampanyenya mau sederhana dan sebagainya. Tapi oke, kami kan jangan-jangan memang ada pikiran besar di belakang ini. Daripada kita ngotot menolak Pak Jokowi di awal, kasihan dia kan, ya sudahlah jalan dulu. Gitu. Lalu kemudian muncullah paket anggaran ini gitu loh. Yang tadi memang setuju saya apa yang dikatakan oleh Pak Iksan, itu tidak ada itu ide-ide besar itu lalu kemudian tercebur ke dalam konsep ini gitu. Apa fungsi misalnya dari Menteri Bappenas, ya kan? Saya tidak mengerti sampai sekarang proposal Menteri Bappenas soal ini apa gitu. Apalagi implementasinya kepada kementerian-kementerian yang strategis seperti Kementerian SDM, ya kan, dan lain-lain ini. Nah jadi akhirnya kita itu sebagai orang yang ada di luar, kira-kira sikapnya kita lihat aja, jangan-jangan ada sesuatu yang masih disembunyikan sebagai senjata pamungkas begitu ya. Dan saya setuju juga kepada Pak Hendrawan, Profesor Hendrawan, bahwa ya memang ini tender-tender sedang dimulai begitu. Tapi kita akan melihat apakah implementasinya betul-betul. Tapi apa tidak terlambat kalau memang tender-tender atau mungkin persiapan itu baru dilakukan sekitar, kalau tadi dikatakan ini harus digenjot bulan Mei, Juni, Juli. Padahal sebenarnya harusnya sudah dimulai sejak awal. Karena gini, kami nggak mau mempersoalkan konsepnya dulu. Kalau Pak Iksan tadi mungkin sebagai orang pengamat di luar pemerintahan yang tidak terikat pada jadwal-jadwal kenegaraan ya, karena ada jadwal anggaran, ada jadwal undang-undang dan sebagainya. Beliau bisa begitu. Kalau kami oke lah, dia udah jalan begitu. Kita lihat aja lagi setelah dia belanjain uangnya gitu loh. Nah ini yang memang harus disempurnakan. Menurut saya sih sebagian dari manajemen pemerintahan itu memang bisa kita menyalahkan proses perencanaannya. Tapi kadang-kadang ada perencanaan yang belum terlalu ideal, tapi ketika di-manage dengan baik, dia akan berjalan dengan baik. Nah, kalau setengah ini yang waktu lagi kita tonton. Kalau setengah waktu ini apakah memang sudah ideal perencanaannya atau? Menurut saya ada yang kayaknya tidak ideal. Misalnya itu ada menteri yang melantik orang yang berbeda dengan yang ada di dalam Kepres, ya kan? Kemudian antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu kayaknya tidak sinkron. Gitu. Ada menteri yang membantah presiden dan mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan keinginan presiden. Itu apa itu? Yang gini-gini kan menambahkan bahwa Pak Jokowi kan kayak nggak dihargai begitu. Oke, berarti masih banyak PR yang harus dijawab nanti dari sisi pemerintah karena ternyata ada yang putus sebenarnya dalam komunikasinya. Apa yang putus dalam komunikasi itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa di Talk to iNews sesaat lagi.